Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Minggu, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga selalu tetap sehat dan sukses dalam aktivitas sehari-harinya. Oke, memasuki minggu terakhir di bulan Februari 2024, kita kembali pantau hari ini, hari Ahad atau hari Minggu 25 Februari 2024, hasil perhitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini kita masuk lagi ke websitenya KPU, pemilu2024.kpu.go.id. Perolehan suara hari ini, Minggu 25 Februari 2024, suara yang masuk itu sudah 76,58%. Persentase untuk masing-masing paslon, urutan paling sedikit 16,83%, paslon 03, kemudian urutan kedua 24,33%, paslon 01, dan urutan pertama 58,84% untuk paslon 02. Kali ini kita coba melihat satu persatu untuk masing-masing wilayah provinsi. Kita mulai dari Sabang. Baik teman-teman, kita coba untuk melihat secara rinci daerah Provinsi Aceh, perolehan suara untuk Provinsi Aceh. Nah, ini angka tertingginya mencapai 75%, 75,22% untuk pasangan paslon 01, kemudian paslon 02 itu di angka 22,52%, dan paslon 03 di angka 2,26%. Hampir bisa dikatakan semua daerah ini angka tertingginya diperoleh oleh paslon 01, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara untuk paslon 02 menempati di urutan kedua, paslon ketiga menempati urutan ketiga. Angka yang masuk secara keseluruhan itu untuk paslon 01 1.800.000 sekian, kemudian paslon 02 547.266, dan paslon 03 54.874. Angka yang masuk tertinggi itu baru 91,25% itu di Aceh Selatan, kemudian ada 95%, 95,38%, tapi angkanya tidak begitu besar. Yang besar itu di Biren, Aceh Biren, kemudian di PD juga. Ini angkanya sudah mencapai 115.000, di Biren tadi 205.000 untuk paslon 01, dan Aceh besar, tapi persentasenya masih 76,82%. Kita coba cek satu saja di angka yang tertinggi tadi di Aceh Biren ya. Coba kita cek. Ini pasangan 01 sangat mendominasi di angka 88,55%. Kemudian paslon 02 di angka 10,37%, dan angka yang masuk itu sudah ada yang 100%, yaitu di Pelimbang. Kita coba cek Pelimbang, semuanya sudah 100% dan tidak ada data yang sedang dalam proses. Seperti video saya sebelumnya, ini semua data sudah dengan angka-angkanya. Boleh kita cek satu, coba kita cek di sini. Cot Gelempang, TPS 01 sampai TPS 03, ada 3 TPS. Itu paslon 03 hanya mendapatkan 1 suara, paslon 02 40 suara, dan paslon 01 550 suara. Kita coba cek di TPS 01 hasil pemindai formulir C1-nya. Paslon 01 183, paslon 02 15, paslon 03 0 suara. Kemudian kita coba cek lagi di salah satu kota, Subulus Salam. Kota Subulus Salam. Ini data yang masuk sudah ada 2 daerah yang 100%, tapi angkanya mungkin jumlah pemilih tidak terlalu banyak. Tapi ini ada angka yang
cukup signifikan, yaitu 10.000 sekian untuk paslon 01, tapi persentasenya baru 81,91%. Simpang kiri, berarti ada simpang kanan, simpang kiri dan simpang kanan. Paslon 01 itu 59,21%, paslon 02 37,33%, kemudian paslon 03 itu di angka 3,46%. Semua data sudah terisi angka, tidak ada data yang dalam proses. Oke, itu sedikit gambaran di Provinsi Aceh, hitung suara Pilpres 2024. Kita coba cek di provinsi lain yang juga diungguli oleh paslon 01, yaitu di Sumatera Barat. Kita cek di Sumatera Barat, angka yang masuk itu persentasenya baru 85%, 84,75%. Kemudian angkanya ini bisa dilihat yang saya blok ini, 1.396.000 sekian. Paslon 01 983.279, paslon 02 dan 99.016 untuk paslon 03. Kita coba cek presentasinya ini dia. Data dia 56,34% untuk paslon 01, kemudian 39,67% untuk paslon 02 dan 3,99% untuk paslon 03. Ini untuk daerah kedua yang diungguli oleh paslon 01, Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Itu coba kita cek angka yang sudah masuk 100%. Itu untuk kota Payakumbuh sudah 100%. Oh, kita coba cek kota Payakumbuh, persentasenya 63,99%, unggul paslon 01. Kemudian 33,9%, 09% paslon 02 dan 2,91% untuk paslon 03. Kita coba cek satu di Payakumbuh Barat. Apakah ada angka yang masih dalam proses? Ternyata semuanya sudah dalam bentuk angka. Oke. Kita coba cek untuk masing-masing wilayah. Rasanya untuk Dharmasraya itu unggul paslon 02, Dharmasraya. Nah, benar kan? Untuk Dharmasraya itu salah satu kabupaten di Sumatera Barat, itu diungguli oleh paslon 02 yang persentasenya 62,69%, sedangkan paslon 01 itu hanya 28,53% dan 8,78% untuk paslon 02. Jadi Dharmasraya diungguli oleh paslon 02. Jadi walaupun secara keseluruhan paslon 01 unggul di Sumatera Barat, namun ada juga wilayah yang diungguli oleh paslon 02. Salah satunya tadi adalah Dharmasraya. Kita cek di daerah lain apakah ada juga suara yang diungguli oleh paslon 02. Agam itu angkanya diungguli oleh paslon 01, Dharmasraya 02. Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai ini juga diungguli oleh paslon 02, diikuti oleh paslon 03. Sedangkan paslon 01 mendapatkan suara terkecil di angka 11,04%. Oke, itu di Kepulauan Mentawai. Kita cek lagi apakah masih ada Kepulauan Mentawai. Bukit Tinggi itu diungguli oleh paslon 01, Kota Padang unggul paslon 01, Kota Padang Panjang diungguli oleh paslon 01, Kota Pariaman juga diungguli oleh paslon 01, Kota Payakumbuh unggul paslon 01,
Kota Sawalunto unggul tipis paslon 02, 01 maksudnya, coba kita cek. Nah kan, paslon 01 itu angka 48,49%, sedangkan paslon 02 47,21%. Jadi selisihnya hanya 1% saja. 1%. Sedangkan paslon 03 di urutan ketiga 4,3%. Kota Sawalunto beda tipis, unggul sedikit paslon 01. Kita coba cek di Kota Solok, itu diungguli oleh paslon 01. Kabupaten 50 Kota juga unggul paslon 01. Kota Pariaman juga unggul paslon 01. Kabupaten Pasaman juga unggul paslon 01. Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat juga unggul paslon 01 di angka 4 ribuan, selisih 4 ribuan suara. Kabupaten Pesisir Selatan ini unggul paslon 02. Ternyata unggul tipis paslon 02. Coba kita cek perolehan suaranya. Paslon 01 mendapatkan angka 47,31%. Kemudian paslon 2 49,05%. 47 dan 49, jadi bedanya sekitar 2%. Sedangkan paslon 03 itu unggul paslon angka yang diperolehnya adalah 3,64%. Itu untuk pesisir selatan. Jadi sudah ada 3 daerah kabupaten kota yang unggul paslon 02. Kemudian di Sijunjung juga unggul paslon 02, 53.000 suara, sedangkan paslon 01 hanya 41.000 suara. Berikutnya, Solok Selatan juga ternyata unggul paslon 02 di angka 47.386, sedangkan paslon 02 hanya 28.000, hampir separuhnya. Kemudian untuk Kabupaten Tanah Datar itu diungguli oleh paslon 01. Jadi wilayah yang unggul paslon 02 di Sumatera Barat, yang pertama ada Darmasraya, yang kedua ada Kepulauan Mentawai, yang ketiga ada Kabupaten Pesisir Selatan tadi. Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ketiga ada Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah Kabupaten Solok Selatan. Sehingga perhitungan suara sementara masih secara keseluruhan untuk wilayah Sumatera Barat, tapi bersifat sementara karena angka yang masuk belum semuanya. Baru 84,75%, masih diungguli oleh paslon 01 di angka 56,34 suara. Oke teman-teman, itu 2 kabupaten, 2 provinsi yang suara 01 ungguli paslon lainnya. Walaupun ada di beberapa kabupaten kota di wilayah tersebut diungguli oleh paslon 02. Itu saja pemantauan kita hari ini teman-teman. Berjumpa kembali pada video berikutnya. Salam sukses selalu. Semoga pemimpin yang terpilih ini adalah pemimpin masa depan yang mampu membawa Indonesia ini menjadi lebih baik tentunya. Berjumpa kembali dengan video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.